Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Dan selamat pagi, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera daripada Allah juga menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan menolong kami, menyatakan kekuatan, menyatakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mau memberikan kami keteguhan, dan kami tidak goyah karena kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan berkati Odin sekali Bapa di surga, dengan segala kekuatan-Mu, dengan segala berkat-Mu, dengan segala kemurahan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami permasalahan Engkau lepaskan dan Engkau tolong. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau dalam bahasa Inggris 1 sampai 6, sampai dalam bahasa Indonesia 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Allah. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tak bersalah. Siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan kita itu sebenarnya telah merancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk tidak tergoyahkan. Walaupun ada masalah, walaupun ada badai, walaupun ada persoalan, walaupun ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya, mereka akan senantiasa tidak akan tergoyahkan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan. Dan minggu pagi saya sudah berbicara soal di mana yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Supaya kita tidak goyah, kata firman Allah, Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita, dari pembacaan ini tetap mengajukan pertanyaan yang sama dari minggu pagi yang saya sampaikan. Apakah yang harus kita lakukan agar tidak goyah selamanya? Yang harus kita lakukan agar kita tidak goyah selamanya, menurut Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 adalah, yang pertama dikatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Pernahkah Anda melihat kehancuran sebuah keluarga karena fitnah? Saya sudah menyaksikan, dan itu keluarga saya sendiri. Sampai mereka akhirnya bersumpah untuk berjumpa di Tanah Sirara. Artinya hanya kematian yang bisa mempertemukan mereka di kuburan, ya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita,
bahwa dikatakan orang yang tukang fitnah itu tidak akan tenang dalam hidupnya, orang tukang fitnah itu akan sengsara. Tetapi akibat dari fitnahan-fitnahan itu, saudara bersaudara bisa hancur, bisa saling bunuh-membunuh, dan juga sahabat karib bisa hancur, bisa mengalami perselisihan oleh karena adanya orang-orang yang pemfitnah, keluarga bisa hancur oleh karena adanya fitnahan-fitnahan. Dan kalau kita tidak waspada, kita akan digilas. Makanya firman Allah dikatakan kepada kita bahwa kalau kita tidak mau goyah, jangan kita jadi tukang fitnah. Kita berlawanan dengan sesama kita, juga berlawanan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-23 ya. Thou rulest it together and slander me. Your servant will meditate on your decree. Jadi yang mau saya katakan, di dalam apa ini dikatakan, walaupun pemimpin ya yang lalu duduk bersama memfitnah seseorang atau pemazmur dikatakan, tapi yang enaknya bahwa hamba Tuhan ini atau pemazmur ini, your servant will meditate on your decrees, dan dia akan mengikuti, merenungkan Taurat-Taurat Tuhan. Makanya firman Allah nggak usah membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya pernah punya teman, ya, teman dekat, sahabat, dia fitnah, tetapi kemudian saya melihat kehancurannya. Karena yang difitnahkan itu tidak pernah saya lakukan, yang difitnahkan itu ya nggak tahu dari mana. Memang kalau dia sudah bergaul dengan si iblis, maka dia akan menjadi inventor of evil. Jadi dia penemu kejahatan. Ada saja ide-idenya. Ada lagi yang paling mengerikan, itu teman yang ini betul-betul teman perjuangan dalam pelayanan, tetapi juga melakukan hal yang sangat tidak menyenangkan, menggunting lipatan, ya, menggunting dalam lipatan. Dan ada banyak kali kita mengalami fitnahan yang tidak kita lakukan, tetapi kita harus mengalami seperti pemazmur alami. Tetapi Alkitab katakan kalau kita mengalami, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita marah, ya. Karena memang dikatakan pembunuhan itu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi apapun itu, mari kita bersikap seperti pemazmur. Kalau ada orang memfitnah kita, kita merenungkan firman Allah saja, kita merenungkan kasih Allah yang sudah kita nikmati. Yang kedua, agar kita tidak goyah, dikatakan ayat yang bagian 3, ayat 3, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Haleluya. Anda mungkin belum pernah mengalami seseorang berbuat jahat terhadap Anda. Tapi saya sudah teman ya berbuat jahat hanya untuk mengambil posisi yang saya duduki, ya. Tetapi ya mau saya katakan, sampai saat ini saya masih tetap bertahan di dalam pelayanan. Tapi saudara saya itu saya tidak pernah dengar lagi namanya, di mana dia sekarang. Tetapi yang mau saya katakan adalah tidak baik. Saya punya moto, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Jadi kalau kita berbuat jahat terhadap teman kita, kita sendiri yang rugi. Karena Tuhan akan menjadi pembela bagi orang-orang yang terjolimi. Dan Alkitab katakan, ayat yang 19 dalam Roma 12 ayat 19, jangan kita membalas kejahatan, berikan kejahatan dengan kejahatan, berikan kesempatan bagi Allah, karena
Alkitab mengatakan dengan jelas pembalasan itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita, serahkan saja bersama Tuhan. Kau akan melihat cara-cara Allah menanganinya. Kau akan katakan, terpujilah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan engkau hanya bisa merenungkan segala kebaikan Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian dalam hidup pelayananmu, dalam hidupmu yang bisa kau bagikan kepada anak cucumu kelak di kemudian hari. Jadi jangan buat jahat terhadap teman, rugi ya. Kalau kita berbuat jahat terhadap teman, Tuhan menjadi lawan kita. Kalau kita berbuat jahat terhadap teman, Roh Kudus menyingkir dari hidup kita. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal firman Allah, yang harus hidup saling mengasihi, bukan saling memfitnah, bukan saling menyakiti, bukan saling mengatakan hal-hal yang tidak berguna itu, yang hanya memuliakan setan. Kita harus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memasukkan Tuhan. Jadi tidak menimpakan, yang ketiga dikatakan, dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, jadi kita punya tetangga, ya. Nah, kadangkala tetangga kita itu ada juga yang usil, ada yang tidak menyenangi kita. Tetapi saya mengatakan kita harus melakukan apa yang baik. Karena tetangga saya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita, bukan semua sih ya, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Itu sebabnya kalau kita tidak mau goyah ya dalam hidup ini, menggantungkan diri kepada Tuhan dan lakukan firman Allah. Saya ingat bagaimana Deborah yang menjadi hakim itu, dan sebenarnya Barak bin Abinoam itu telah diberikan Tuhan perintah untuk melakukan penyerbuan kepada Raja Kanaan, Yabi. Tetapi si Sera itu yang menjadi panglimanya datang, udah dikatakan Tuhan, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Turun, bawa 10.000 pasukan dari Naftali dan Benyamin. Dan kemudian dia nggak mau, akhirnya harus dipanggil. Dan dia berkata kepada Deborah, kalau engkau tidak hadir, maka aku tidak akan hadir. Artinya begini, bahwa tanggung jawab itu harusnya dilakukan oleh Barak, tetapi dia tidak lakukan itu. Dan pada akhirnya Deborah turun dan mengalahkan, dan 40 tahun Alkitab katakan mereka merasa aman. Yang mau saya katakan di sini adalah ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu rasanya seperti hidup dalam padang gurun. Tetapi kalau engkau tetap bertahan dalam kebaikan Tuhan, maka engkau mau tetap tak tergoyahkan kata firman Allah, lakukan firman Allah. Nah, kita tidak boleh melakukan, kalau orang melakukan silakan saja, kita tidak bisa mengendalikan mereka, ya tidak bisa menguasai mereka. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mengalaminya, serahkan diri kepada Tuhan, dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi malu sendiri ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Mengapa saya membuka air dari tahun 2000 sampai sekarang? Itu karena ada orang yang membuka air lalu kemudian dan sangat menyakiti orang itu ya, nyakiti. Saya berkata, walaupun ada hal-hal yang lain juga, di mana saya ingin dari kebaikan itu menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya tidak, makanya sering saya katakan saya tidak bisa memberikan, saya hanya bisa berikan air sementara ini. Tapi kalau Anda mau percaya kepada memiliki air hidup, wah itu jauh lebih besar kuasanya. Walaupun bilang ada saja, tetapi saya mau katakan saya betul-betul saya memiliki air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang lain melakukan yang jahat, kita jangan melakukan yang jahat. Karena kalau engkau mau tidak tergoyahkan, hiduplah sesuai dengan firman Allah, sehingga engkau tidak akan tergoyahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh perbuatan-perbuatan orang lain.
Dan kalau orang lain memfitnah, kalau orang lain berbuat jahat, kalau orang lain berbuat celah terhadap tetangganya, engkau jangan berbuat. Kita jangan berbuat sebagai orang yang apa? Kalau kita yang salah, kita minta maaf dan kita jangan mengulang lagi. Dan itu memang kadang-kala bertetangga ada saja gesekan. Tetapi sebagai saya mau katakan, bagaimanapun keadaan kita, saya sudah pernah hidup bertetangga yang di mana dimusuhi sebelah tetangga saya. Tetapi ketika mereka mengalami masa yang sulit, saya tidak membalas yang jahat. Anak saya suruh untuk menjaga, untuk memberikan pertolongan. Saya sendiri kalau ada hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka, kompor mereka, gas dan lain sebagainya, saya siap turun tangan untuk menolong. Dan orang katakan kepada saya, kenapa Om lagi berbuat begitu? Itu kan gak benar itu. Saya bilang, Tuhan saya mengajar saya dengan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi karena kejahatan dengan kebaikan. Nah, dia bilang tidak ada ajaran seperti itu. Tapi saya mau katakan, kalau Anda mau menyediakan waktu, saya akan tunjukkan bahwa saya itu tidak hanya mengada-ada, tapi dalam firman Allah, dalam Alkitab saya tertulis begitu. Jadi orang mengamati kita, orang memperhatikan kita. Kalau tidak mau goyah hidupmu, mari lakukan firman Allah sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus sehingga kami tak tergoyahkan sepanjang umur hidup kami. Walaupun ada masalah, tetapi Tuhan menjadi sahabat kami yang menopang kami senantiasa. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita pun keluar dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan. Sebagaimana janjimu bahwa engkau memberikan kelegahan bagi orang-orang yang datang kepadamu. Kami datang kepadamu, berikan kelegahan kepada kami, kelegahan untuk dari segala kesulitan persoalan kami, sehingga kami tetap bisa mempermuliakan Engkau, meninggikan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus